Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIN PPG, perkenalkan nama saya Sugiono, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 2501109112964. Saat ini saya mengajar di MTSN 2 Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta di kelas 7I. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan duduk. Gimana kabarnya anak? Sudah makan semua? Sudah isoma semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya, kehadiran kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya, kehadiran kita semua di sini dicatat oleh Allah dalam catatan yang baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang kedua, Mbah Umar, Mbah Khalil, dan beberapa guru-guru kita yang sudah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, barokah ilmunya. Al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita doakan kedua orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan kedua orang tua kita, bapak, ibu, guru kita semuanya panjang umur, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan dilancarkan rezekinya. Al-Fatihah. Abimana Arif Pratama, Ahmad Haidar Al-Maidu, Afkar Al-Jan, Agus Muhammad Ramadan Pratama, Jaga katanya. Oh kemarin, kita doakan mudah-mudahan kita sembuh ya. Ya anak-anak perhatikan dalam pembelajaran ini, dalam tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan kondisi kepercayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum mengenal Islam. Kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi sosial masyarakat Mekah dan Madinah sebelum mengenal Islam. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat Mekah dan Madinah sebelum mengenal Islam. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan kondisi politik masyarakat Mekah dan Madinah sebelum mengenal Islam. Yang terakhir, yang kelima, siswa dapat mempresentasikan visi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Oke, anak-anak, nanti kita akan melihat video tentang paparan, dan nanti anak-anak setelah melihat video bisa presentasi berkelompok tentang apa? Tentang misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat.
Dan anak silakan buku modulnya dibuka halaman 6 bab 1. Ya, sudah. Tentang apa yang di situ? Kepercayaan masyarakat Mekah sebelum kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya agama yang ada di Mekah sebelum adanya agama Islam yaitu agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim wafat, agama Tauhid dipegang oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu, karena tidak ada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, masyarakat Mekah mulai pindah dari kepercayaan. Setelah kepercayaan itu hilang, ada salah satu suku Khuza'ah datang ke Mekah membawa salah satu berhala. Yaitu siapa namanya? Siapa namanya? Bukan. Siapa yang membawa? Yang membawa berhala ke Mekah? Amir bin membawa berhala ke Mekah dijadikan sesembahan bagi orang-orang yang ada di Mekah, dipercaya berhala itu bisa menyampaikan doa-doanya orang yang ada di Mekah. Disitulah kepercayaan terkikis hilang sehingga semua di sekitar Mekah menganut agama yang dibawa oleh Amir bin Ketika terputusnya kerasulan dari Nabi Ismail, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan di sini berawal dari seorang Amir bin Ubaid, seorang pembesar suku Khuza'ah pergi dari Sam, kemudian membawa berhala ke Mekah. Dia membawa berhala yang dinamai dengan Hubal, diletakkan di sekitar Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pemimpin dari berhala-berhala yang lainnya. Seperti apa? Laka, ya, dia mengerjakan pada masyarakat Mekah cara menyembah berhala. Sehingga masyarakat Mekah meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk meminta kepada Gusti. Disitulah orang-orang Mekah menjadi orang-orang yang tipis imannya, sehingga disitu dijuluki orang jahili. Ketika melakukan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah, mereka bertanya, alasan menyembah berhala. Kenapa orang di sekitar Mekah menyembah berhala? Dijawab oleh orang-orang Mekah, karena berhala-berhala itulah yang menyampaikan, yang bisa memudahkan apapun urusan orang-orang yang ada di Mekah. Disitulah yang dinamakan masa-masa kejahilian. Di mana masa jahiliyah itu apa? Masa-masa di saat itu masih bodoh, bodoh dari keimanan. Karena apa? Tuhannya dari batu, menyembah berhala yang tidak bisa ngasih apa-apa, diyakini bahwa berhala itulah yang membantu mereka. Masa dikatakan masa jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun yang bodoh dari keimanan. Disitulah secara singkat bagaimana Islam
sebelum masuk di kota Mekah. Kemudian sebelum nanti saya jelaskan panjang lebar, jangan tidur nak, ya. Kemudian ada lahirnya Kanjeng Nabi. Kalian tahu biografinya Kanjeng Nabi, lahirnya Kanjeng Nabi. Coba saya tanya, pada tanggal berapa Kanjeng Nabi itu lahir? 12 Rabiul Awal. Ya. Nah, di sini ada misi dakwah Kanjeng Nabi di kota Mekah yang membawa Kanjeng Nabi membawa Mekah menjadi agama Islam, merubah akhlaknya para orang jahiliyah. Ya. Pada permulaan ini Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, diangkat sebagai Nabi pada tanggal 17 Ramadan. Tahun berapa? Di sini nanti ada misi, ya. Di mana misi itu ada Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah. Untuk melengkapi pembelajaran pada siang hari ini, nanti kita akan melihat video atau yang saya tayangkan nanti. Silahkan ditelaah, silahkan diperhatikan. Nanti setelah itu video itu diringkas, dipelajari, membuat kelompok. Ya, kita buat kelompok. Di kelompok itu akan membahas, meringkas isi dari video yang saya tampilkan tentang periode Mekah sebelum Islam. Silakan dilihat. Nah, kemarin kita dalam pembahasan saya yaitu Nabi Muhammad SAW telah datang bagi semesta alam atau seluruh alam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hak kepribadian dalam bermasyarakat. B. Bagaimana Nabi memelihara lingkungan hidup. Dan yang terakhir C. Bagaimana Nabi Muhammad bergaul. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana perbedaan Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, Nabi Muhammad dalam memperbaiki ekonomi masyarakat. Nah, pada perbaikan ekonomi ini Nabi Muhammad pada saat itu ketika umur 20 tahun, Nabi Muhammad mengadakan sebuah perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul. Nah, Hilful Fudul ini atau Hilful Fudul ini merupakan kesepakatan untuk menghentikan segala bentuk kezaliman di Mekah perdagangan. Nah, pada saat itu banyak yang kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam masa perdagangan. Tujuannya yaitu untuk membantu orang yang lemah dan terniaya agar tidak dirugikan dalam hal berdagang. Nah, pada saat itu di Madinah, Nabi Muhammad berbantu dengan sahabatnya dan membangun sebuah perekonomian dan membuat Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini yang nantinya menjadi standar dari perekonomian yang ada di Madinah, sehingga menjadi aman dan tentram. Nah, yang kedua, perbedaan Nabi Muhammad dalam bermasyarakat yaitu kasih sayang kepada sesama. Dalam kasih sayang kepada sesama ini, Nabi Muhammad sayang anak-anak. Ini terbukti pada suatu ketika Nabi Muhammad pernah dan sering bersendagurau dengan anak, sering memangku hingga menggendong anak-anak kawan dari pembantu Nabi Muhammad. Akhirnya menangis dan akhirnya Nabi pun menghibur adik Anas bin Malik ini sehingga dia tulis, dan yang kedua, Nabi Muhammad pun sayang pada pelayannya, itu pelayannya yaitu Anas bin Malik. Nah, pada saat itu Anas bin Malik sudah melayani Nabi Muhammad selama 10 tahun.
ataupun orang yang fisiknya sedang lemah, maupun ada orang yang sedang mempunyai keperluan yang lain atau urusan yang lain. Begitu, maka untuk tidak melama-lamakan bacaannya. Nah, dalam pemanasannya itu Nabi juga pemurah, dermawan dan pemaaf. Ini terlihat pada suatu ketika Nabi Muhammad pernah mendatangi kediamannya Bilal. Lalu di tempat itu Nabi Muhammad melihat ada sekantung kurma. Lalu Nabi Muhammad menanya kepada Bilal, "Hei Bilal, buat apa itu sekantung kurma kau diantar begitu saja?" Kata, "Surga." Lalu Abdullah pun merasa sedih karena dia tidak termasuk ke dalam orang miskin itu. Dan selain itu pernah suatu ketika Anas bin Malik yang menjadi pembantu Nabi Muhammad melihat bahwasanya Nabi Muhammad didatangi oleh seorang laki-laki dan seorang laki itu meminta bantuan kepada Nabi Muhammad. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun membantu laki-laki tersebut dengan memberikan seekor kambing kepadanya. Nah, pula banyak sekali kedermawanan Nabi Muhammad. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu Nabi dalam memelihara lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan hidup ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, dan namanya ia berpanjang engkau yang berusaha untuk keputusan ini serta merusak aman-amanan dan karena Allah tidak menyukai kerusakan. Nabi pun menyayangi hewan. Ini pernah suatu ketika istri Nabi Muhammad yaitu Siti Aisyah pernah menunggangi seekor unta. Dan ternyata unta tersebut tidak menuruti mau akal. Akhirnya Aisyah pun memukul unta tersebut, dan kejadian tersebut terlihat atau dilihat oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad lalu menegur Aisyah dan berpesan agar Aisyah selalu lemah lembut terhadap binatang. Selain itu pesan dari Nabi Muhammad yaitu jangan melebihi muatan kalau misalkan dia dikasih muatan. Jangan juga hewan itu kerja melampaui batasnya. Lalu pesan yang selanjutnya yaitu jangan pernah memeriksa hewan, jangan ya. Nah, selanjutnya jangan memisahkan anak yang masih membutuhkan dengan induknya. Lalu jangan seenaknya saat menyembelih. Kalau menyembelih hewan yang sehat dan misalnya harus tajam. Nah, selanjutnya pesannya yaitu jangan menjadikan hewan sebagai sasaran latihan dalam memanah, tidak hanya latihan saja ya. Nah, yang kedua yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, pada itu Nabi Muhammad berpesan kepada umatnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dan tumbuhan. Terlebih ini terjadi pada saat perang. Nabi Muhammad menyerukan untuk tidak merusak tumbuhan. Yo, siapa yang sudah melestarikan tanaman dan lingkungannya? Oke, kita pembahasan selanjutnya. Cara bergaul Nabi. Nah, itu ayat 16 itu Nabi selalu berkata jujur. Apa Nabi selalu berkata jujur? Oh, Nabi berkata jujur sejak kecil. Dan juga tegas dalam memberikan informasi, tidak terpilih ya. Nah, selain itu Nabi juga amanah dan segala sesuatu. Ini terlihat pada saat itu Nabi Muhammad diberikan gelar oleh kaum Quraisy dengan sebutan Al-Amin.
alamin. Arti dari alamin adalah orang yang dapat dipercaya. Terlebih pada suatu ketika ada suatu kejadian di kota Mekah yang mengakibatkan kota Mekah itu banjir, dan pada saat itu banyak orang yang berebut, terutama pihak suku berebut untuk melihat Hajar Aswad yang tercecer. Lalu Nabi Muhammad pun mendengar hal tersebut. Lalu Nabi Muhammad menggerakkan sorban Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad pun mengangkat Hajar Aswad ke dalam sorbannya. Dan setelah itu Nabi Muhammad meminta kepada perwakilan suku untuk mengangkat dari pinggiran sorban dan pindahkan ke Ka'bah. Cerdas banget ya Nabi Muhammad. Nah, cara bergaul yang ketiga yaitu Nabi Muhammad nama terhadap siapapun. Dan Nabi Muhammad selama hidupnya selalu berakhlak mulia. Lalu sifat lainnya seperti apa ya? Sifat-sifat ketinggiannya. Nah, sifat yang wajib kita ikuti yang lainnya dari Nabi Muhammad itu selalu menyenangkan hati orang lain. Terlebih lagi Nabi Muhammad sering menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Selain itu Nabi Muhammad juga mengasihi temannya semua saudaranya. Dan Nabi Muhammad menyayangi orang yang lebih muda daripada beliau. Dan Nabi Muhammad juga sering membantu orang yang lemah. Tetapi Nabi Muhammad juga menghormati tamu-tamunya. Dan Nabi Muhammad membela orang yang benar. Begitu juga Nabi Muhammad ramah dan sopan. Selainnya jujur juga. Dan Nabi Muhammad juga lemah lembut terhadap siapapun. Dan Nabi Muhammad bersih jiwanya. Selain itu Nabi Muhammad juga peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir Nabi Muhammad dapat dipercaya oleh banyak orang. Makanya itu menjadi alasan orang mengenali Nabi Muhammad. Oke, pembahasan kali ini sudah selesai ya. Sebelumnya kita simpulkan terlebih dahulu. Dalam pembahasan kali ini yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, kita bagi 3 poin ya. Yang pertama, Nabi Muhammad dalam masyarakat, Nabi Muhammad ketika di dunia dan cara Nabi bergaul. Dalam masyarakat Nabi memperbaiki ekonomi masyarakat pegawai Madinah. Dan yang kedua, Nabi Muhammad kasih sayang dengan sesama. Dan yang itu Nabi juga menyayangi hewan, juga dengan tumbuhan. Nabi Muhammad juga merawat dan menjaga serta melestarikan hewan dan tumbuhan. Dan juga jujur dan tegas dalam bergaul. Sebenarnya ramah dan banyak lagi sifat-sifat yang harus kita ikuti dari Nabi Muhammad. Oke, terima kasih ya. Sumber ini berada Saya pause ya, Pak. Saya pause ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah melihat video yang saya tampilkan. Sekarang anak-anak membuat sebuah kelompok kecil, ya. Nanti kita presentasi, ya. Saya ingin lihat presentasi bagaimana cara kalian memahami video yang tadi saya sampaikan. Oke. Nanti dari sana berhitung 1, 2, 3. Stop. Kemudian disusul 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
tugasnya. Kesimpulannya dari video tadi, ya, anak-anak silahkan mencari. Ini tadi kesimpulannya gini, ya. Satu, ya. Oke, dalam kesimpulan video tadi, oke anak-anak, perhatikan. Nanti anak-anak sudah membentuk kelompok ya. Sudah membentuk kelompok ya. Nah, kelompok 1 ya, mendiskusikan tentang anak Nabi dalam bermasyarakat. Paham kelompok 1? Ya. Kelompok 2 dalam lingkungan hidup. Kelompok yang terakhir, cara bergaul Rasulullah. Seperti apa cara bergaul Rasulullah? Nanti diikuti dengan cara kalian bergaul di masyarakat atau di sekitar sekolah. Ya, oke, silakan membentuk kelompoknya. Silakan bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 sudah dikerjakan. Untuk menerima jamaah dalam bermasyarakat. Silakan. Ada yang nyanyi? Ada yang... Ya Pak. Kerajaan Indah. Sudah dikerjakan? Gimana? Oke. Masih dikerjakan. Oke. Nomor 2 tadi apa judulnya? Oke, anak Rasulullah dalam lingkungan. Oke, kerjakan. Untuk kelompok 3 sudah sampai mana? Masih dikerjakan, Pak. Kerjakan. Oke, yang lain dibantu mencari ya. Tentang kata cara bergaul Kanjeng Nabi ya. Eko gimana? Dibantu gimana Eko ini? Oke, Kak Eko. Perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang pertama yang masuk ke depan adalah kelompok 1. Dan persilakan kelompok 1 masuk ke depan membawa hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermasyarakat. Mereka yang miskin, Arab atau Arab, bersama beliau aktif membantu miskin yatim dan orang lemah, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan Nabi sering bermusyawarah dengan sahabatnya, suka memaafkan dan tidak mudah, meski sering disakiti tapi tetap memaafkan, menegakkan keadilan dan kerukunan. Bahkan sebelum menjadi Rasul yang sempurna seperti Al-Amin dan terpercaya karena kejujurannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, terima kasih sudah maju semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi dipresentasikan mendapatkan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Dari akhlaknya Kanjeng Nabi, dari perilaku Kanjeng Nabi, dan apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi bisa kita contoh dan jadi teladan kita semua. Oke, cukup pembelajaran pada siang hari ini. Nanti besok yang akan datang kita persiapkan tentang dakwah Kanjeng Nabi di kota Kahraman. Kita presentasi lagi, kita berkelompok lagi supaya kita lebih efektif pembelajaran.
Terima kasih untuk siang hari ini, ya sangat memuaskan. Ya, kami akan tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan ingat, untuk minggu yang akan datang kita akan bahas tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.